ompong menggerang rantau tinggal mendemusa. Gundul pesan aku sering ngampe kendul. Gendul wote lati lo tampak lo yo. Serangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke pengawas Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya keloyoran. Penyampaian materi ini dalam rangka untuk pemenuhan mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Pak Yogi Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu sehat? Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Soalnya kalau terkenal maka tak. Oke, perkenalkan nama saya Septia Lestari, panggil aja Septi. Saya salah satu mahasiswa FISIK Bina Putra Banjar, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Sebelum itu saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu udah tahu belum cybercrime itu apa? Belum. Mungkin ibu-ibu masih asing ya cybercrime itu apa sih gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan cybercrime itu adalah sebuah akses ilegal terhadap transmisi data dan dengan kata lain adalah sebuah akses yang menuju kepada kejahatan ya Bu ya, atau termasuk dalam golongan kejahatan dalam dunia maya. Nah, di sini ada gambar handphone ya Bu ya. Di sini ada gambar handphone, di mana ini adalah menggambarkan manusia pada zaman sekarang ya Bu ya, yang tidak terlepas dari yang namanya handphone, betul? Betul. Kita bangun tidur nyarinya handphone. Mau tidur nyarinya handphone. Lagi masak mau musik-musikan nyarinya handphone. Terus juga lagi kumpul sama anak-anak, kumpul sama keluarga, ayahnya telepon, ya kan? Kita pegangnya handphone. Nah, jadi di era zaman sekarang handphone ini adalah salah suatu hal yang membuat kita kecanduan, betul ya Bu ya? Nah, untuk mencegah, di sini saya ada ciri-ciri dari cybercrime itu sendiri ya Bu ya. Saya tegaskan sendiri, cybercrime itu adalah termasuk sebuah tindakan kejahatan dalam dunia maya. Itu ciri-cirinya ini Bu, tanpa kontak fisik, betul ya? Kan kalau lewat handphone mah kita tidak berkontak fisik langsung dengan orang yang kontak sama kita. Nah, yang keduanya memanfaatkan peralatan, dan ketiga jaringan dan teknologi. Selain itu juga merugikan orang. Cybercrime itu merugikan Bu. Jadi kita teh ditipu, kubatur ya Bu ya, cybercrime teh. Aduh, di zaman sekarang ya handphone juga ada dampak positif dan juga dampak negatifnya ya Bu ya. Di mana ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Betul Bu. Dari sini saya akan menjelaskan dampak positifnya apa sih
cybercrime itu merujuk kepada kejahatan, ada dampak positifnya juga di sini tuh untuk menggunakan gadgetnya. Kita bisa bisnis ya Bu ya. Sekarang mah pada bikin keripik di posting, isi WA gitu ya Bu ya. Nah sekarang tuh semuanya serba canggih dan serba mudah. Lalu di sini kalau ada dampak positif pasti juga ada dampak negatifnya ya Bu ya. Nah yang pertama ini dampak negatifnya seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua, kecanduan teknologi dan tidak ketinggalan kejahatan lewat handphone atau cybercrime. Yang ketiga, cybercrime memiliki beberapa jenis, yaitu penipuan, peretasan, dan cyberbullying. Nah, di sini ya Bu ya, tuh ada kecanduan teknologi dan tidak ketinggalan lagi dan kejahatan lewat handphone, tabu. Jadi handphone itu selain ada positif kita ada negatifnya oke ya. Jadi kita tak bisa aja ketipu lewat handphone deh gitu. Nah, selain juga bisa menyebabkan bully. Ibu tahu bully nggak Bu? Ya dibully ya Bu ya. Dibully kita teh salah ngomong langsung caci maki ya Bu ya di sosial media teh. Ini ieu menyisirnya gitu kan namanya orang ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada beberapa contohnya ya Bu ya untuk zaman sekarang ini yang lagi booming teh Ibu nih. Ibu ya pesan barang di online ya Bu ya, bayar. Ya. Bios-bios wae, tapi di sini ada contoh kejahatannya Ibu. Jadi tiba-tiba teh ada nomor yang tidak kita kenal, lalu ngirim ini Bu sebuah aplikasi atau APK, lalu tulisannya GNT Express APK. Nah, dia tuh bilang misalkan, Ibu pesen paket ya. Kalau Ibu pesen, ini aplikasinya atau APK-nya di-download ya Bu. Nah, nanti Ibu bisa lihat barang apa yang Ibu pesen gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, jangan mau ya Bu ya, itu namanya penipuan. Sekali lagi itu namanya penipuan. Nah, kalau misalkan tukang paket mah tak kudu make APK ya Bu ya, tinggal foto jepret kirimkan selesai. Nah, ini mah kudu pakai APK ya Bu ya, itu mau bohong. Nah, untuk misalkan kita untuk menanggulanginya, biarkan saja, jangan dibales, jangan ditangkepin, intinya biarkan saja ya Bu ya. Nah, lalu yang kedua ini Bu, ada surat undangan pernikahan digital. Kita sukanya terima itu ya. Ada misalkan kalau saudara kita mah ya nggak apa-apa ya Bu ya. Misalkan kayak orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu mah tidak masalah. Cuman ini misalkan ada orang baru ngechat kita lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, misalkan teh, Neng, Abi bener nikah, misalkan teh, isaha, nah ujuk-ujuk bener nikah ke Abi, gitu kan, kamu siapa, gitu kan ya Bu ya. Nah di sini itu sama Bu menggunakan APK. Nah itu tuh bohong ya Bu ya, itu adalah salah satu contoh dari cybercrime atau tindakan kejahatan di dunia maya. Misalkan teh, Neng download ini ya, saya mau nikah gitu. Jangan ya Bu ya, sekali lagi kalau misalkan dalam bentuk APK itu bohong, itu penipuan. Kalau misalkan Ibu mendownloadnya dan Ibu melihatnya, nanti apa Bu yang dirugiin? Nanti mobile banking Ibu kebajak, WA Ibu kebajak, syukur-syukur kebajak kan nyekrolan statusnya punya. Kalau misalkan iya mah ke saudara Ibu misalkan, Neng, Abi kintun acis 500.000 gitu mengatasnamakan Ibu, padahal Ibu tuh nggak tahu iraha Abi nambut acis gitunya. Nah itu adalah sebuah tindakan kejahatan cybercrime. Jadi untuk menanggulanginya kita harus hati-hati. Misalkan kalau orang tidak dikenal dan menggunakan APK itu adalah sebuah tindakan penipuan ya Bu ya. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan.
Been searching for this all my life. Just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?